Jadi waktu aku baby blues, selama sebulan aku tidak pernah ke bawah lantai ini satu kali pun. Dan aku kayak ngerasa ninggalin kamar tuh kayak dosa. Makanya aku lahiran gak ada mama itu karena aku takut keberadaan mama itu menstresor inner child trauma aku. Sekarang waduh, setelah aku menjadi ibu, ASI gak keluar, badanku panas, dingin, udah minum paracetamol masih panas, dingin. I need mother. Ternyata jadi ibu tetap butuh ibu. POV ku tuh Fanny kecil gitu, yang melihat ada sosok ayah yang begitu responsibility, tanggung jawab sama anaknya, meskipun dia udah cerai, tapi dia se-lovely itu sampai di titik dia mau wafat tetap anak. Orang yang dengan inner child issue, trauma luka batin yang luar biasa. Ketika ada satu hal yang men-trigger trauma itu, dia bisa meledak-ledak luar biasa. Tapi Kondosan bisa bilang gini loh, saya cinta Fanny katanya. Saya cinta Fanny tidak salah. Fanny kayak gini karena orang tuanya. Dia tuh kalau antar ke kantor tuh selalu semangat karena aku selalu cium dia di depan orang-orang itu. Honey, you still in Lotte? Yes, let's go lunch together. Okay. Lunch. Hi honey, makan lunch. Okay, I'm continue meeting. Yes, meeting. Minasan konnichiwa, welcome to my first podcast. Finally, hari ini aku mau podcast sama my brother, namanya Nando, atau biasa dia dipanggil apa Dono ya? Kalau di kampus Dono. Tapi kalau di rumah keluarga Nando. Nah, di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai dan aku berharap dengan adanya podcast ini kalian bisa mengenal aku dan Dono lebih dalam dan banyak banget manfaat atau pembelajaran yang bisa diambil. So let's chit-chat seperti biasa. Kira-kira do you have question for Cece? Banyak. Jadi mungkin banyak orang yang follower kamu kan, J? Yes. Terus followermu ini tiba-tiba kok Cece upload podcast nih? Yeah. Nah, boleh tahu nggak, misalnya kayak sharing dulu deh, kenapa kamu pengen bikin podcast in the first place gitu kan? Oke. Karena kan dulu kamu sering cerita kalau misalnya emang impianmu tuh pengen bikin podcast segala macam, YouTube. Terus sekarang tiba-tiba udah ada silver button, tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Gimana Jim? Maksudnya kenapa podcast gitu dan kenapa sekarang? Gitu? Oke. Jadi kenapa, tapi sebelum itu aku juga mau bilang kenapa di sebelah aku ini Nando. Boleh. Karena sebelum aku menjawab itu ya, karena kita tuh udah sering ngobrol pertama. Kita nyambung banget. Bener. Kita juga deep kalau ngobrol dan banyak banget value-value yang mungkin bisa diambil untuk minasan di luar sana gitu loh. Nah, kenapa podcast? Karena sebenarnya Cece tuh suka ngobrol Nando sama Kondosan itu selama almarhum masih hidup itu Cece tuh kamu tau lah Cece bisa ngobrolnya tuh lama, deep talk, because married isinya ngobrol. Bener. Bukan only having or only fall in love. Bahkan kebanyakan ngobrol ya. Padahal ngobrol, married tuh benar-benar ngobrol. Berapa persen? Menurutmu kayak 100 deh 100? 98%. 98%. Okay. Because Cece tuh akhir-akhirnya itu ya kamu itu kan orang tuh bakalan ada yang tua sakit. Bener. Ya. Relation kamu itu nanti ada masanya nggak cuman hubungan biologis aja. Okay. Jadi kayak yang bisa mempertahankan itu juga bukan only financial aja. Banyak juga yang teman-teman financially good tapi juga divorce ya karena mereka no good communication, right? Banyak kan? Terus kayak misalnya juga having good biologic, you know. Tapi dia juga tetap cerai karena communication issue atau financially good tapi tetap cerai. Nah, kayak gitu loh, makanya I can say married 98% is communication. Makanya ngobrol. Setelah almarhum nggak ada, Cece lebih banyak diem. Karena tidak ada partner untuk Cece ajak ngobrol. Kalaupun ada, aku bakalan ngobrol ke foto Kondosan di kamar. Yang foto yang biasanya yang gede itu. I will talk to him ketika Cece sholat tahajud mungkin, atau ketika timang-timang kaskas. Jadi aku tuh sering timang-timang kaskas di depan kaskas kayak, Hani kaskas sudah gini. And I tell him what's going to be happen
in the future, what happen now, terus kayak apa yang aku rasa sekarang, strugglingku apa, tetap komunikasi, cuman kan beda banget rasanya soalnya nggak ada feedback kan. Benar. Sama nggak ada guidance gitu. Sedangkan guidance sama feedbacknya Kondosan tuh matters banget. Soalnya orangnya tuh kalau ngasih advice tuh kan udah wise banget, kan udah berumur juga ya. Dan kamu belajar banyak juga. Iya, I learn a lot gitu. Jadi kayak oke, kalau bikin konten di TikTok it's too short, only 10 minutes gitu. Bahkan kemarin yang kita ngobrol di kuburan itu kan only 17 minutes kan. Bahkan itu random banget. Itu random banget, cuman pengen ngobrol aja dan viewsnya very good actually, 1 juta views. Wow. Padahal 17 menit. Nah, berarti kan dari talking point yang kita dapet tuh, yang kita omongin tuh banyak banget yang Minasan tuh bisa dapet gitu loh. Minasan relate lah. Minasan relate, makanya kayak banyak juga yang pengen konsul ke Cece masalah hidupnya or something, atau banyak juga yang pengen ngobrol and get to know me more deeper and better without any distraction endorsement part because you know in my videos ya editor ngangguk-ngangguk karena belakangan lagi banyak. Belakangnya kayak almost every video ya Gusti ya. Kayak langsung pasti ada kayak di detik keberapa tuh ini si punten cari nafkah dulu nih, endorsement dulu nih gitu. Jadi takutnya orang pada bete kan. Jadi makanya if you want to know me more deeper, di sinilah tempatnya. Di sinilah tempatnya karena no distraction and 100% we are communication, talking. Maksudnya kita genuine di sini kan kita ngobrol biasa kayak biasa di rumah kan. Iya, ngobrol biasa aja. Terus habis itu kenapa sekarang ya karena Cece punya waktunya sekarang. Semuanya udah disiapin sekarang. Kayak kemarin Cece sempat bingung kayak kalau mau podcast nyewa studio apa ya dong. Hampir mau nyewa tempat nyewa tempat di BSD which is it's so far and kita costly. Kita balik Kalibata by the way ya. Iya Kalibata by the way. Jauh banget. Jauh banget. Terus adik aku Nando bilang, "C, ada tuh di perpustakaan Cikini podcast gratis." Lah buset, perpus Cikini. Nanti kalau anu terus tapi ada tulisannya C, perpus Cikini kan kayak aduh kayak gimana ya. Sponsored by pemerintah nih. Terus begitu akhirnya Cece investment lah di kayak kursi, sofa and everything. Berarti emang ini kan baru beli ya. Yeah. Dan itu menurutku berani sih. Oh ya. Soalnya kan apalagi punya anak kan sih, ada kas-kas segala macam kebutuhan banyak. Dan kamu memutuskan untuk yaudah deh invest di sini. Invest di sini. Dan ini tembok sedikit warnanya tidak seputih biasanya. Yang ngecat adalah kita berdua. Jadi kayak bener-bener ya udahlah. Memang rumahnya kecil masih ngontrak gitu kan. Tapi menurut aku bisalah diusahakan untuk kita ngonten gitu, untuk kita bikin sesuatu yang bisa ada nilai syiar lah. Bener. Sharing lah kita. Semoga makanya Minasan bisa dapat sesuatu. Oke. That's why itu. Berarti, dari tadi kita excited banget. Aku excited banget because this is my dream. Pasti. My dream. Dan hopefully kita bisa konsisten ya, Maksudnya kan bisa banyak episode lain. Kamu bisa sharing lebih banyak gitu kan. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang kenapa podcast karena kamu pengen sharing genuine kamu di sini. Sama kamu pengen kayak bisa orang-orang Minasan tuh bisa tahu lebih banyak segala macam gitu kan. Yang aku penasaran tuh kenapa kamu suka ngobrol gitu? Karena yang aku pelajarin kayak belakangan kan aku juga tinggal lama kan sama kamu Ji. Kita tinggal berapa lama? Udah 2018 karena aku numpang di sini kuliah. Konteksnya numpang. Tuh mau beras guys, iki tuh mau beras. Bahkan sampai bisa kerja gitu kan, saya bisa kerja segala macam. Kondusan juga thanks to Kondusan. Dari awal akad juga kamu kan saksi pernikahan. Bener, Cici. Mungkin dari kecil juga aku kan ngobrol sama Cici juga gitu kan. Nah, aku penasaran kenapa kamu ngobrol sepenting itu gitu. Menurutmu tuh ngobrol tuh apa sih gitu? Ya ngobrol tuh penting, tapi sama siapanya juga lebih penting. Itu karena menurut aku gitu loh. Kenapa tuh? I met a lot of people. Aku nggak gampang punya teman, aku nggak gampang nyambung. Padahal sekarang udah lumayan terkenal ya. Ya Allah, aku nggak merasa kayak gitu sih. Maksudnya lebih punya banyak connection ya, ketemu orang-orang baru. Cuma untuk deeper find chemistry, komunikasi itu gak gampang. Karena butuh emotional attachment juga. Gitu loh. Dan awal-awal Nando living together sama Cici kan kita juga
banyak berantem, terus adjustment, karena belum ter-attach communication-nya dan feeling-nya. Tapi setelah beberapa saat kita learning each other, oh Cece itu kayak gini, oh Nando tuh kayak gini, so adikku lah guys yang jadi partner untuk aku ngobrol selain sama suamiku. Apalagi di saat-saat berat ya, yes, saat-saat berat. Very hard. Di saat kundusan itu suami aku ya Papa Udon tuh cancer. Every time his cancer journey itu not easy. Aku sering banget kan Papa Udon tuh nggak bisa bahasa Indonesia kan? Iya, maksudnya limited lah ya. Iya, terus kayak misalnya tiba-tiba Cici dapat ambil hasil PET scan, diagnosa dokter, hasil lab, terus ternyata, itu dari tahun kapan sih awal? Lama ya, 2020 ya. 2020 ya? Berarti tahu pertama cancer 2020? Terus Cici kayak, gimana cancer, ternyata pengobatannya nggak works, ternyata kansernya menyebar. Itu aku nangis-nangisnya ke dia, habisnya di dia gitu. Jadi Papa Udon tuh tahu aku sedih, tahu aku nangis, tapi nggak sejujur itu, karena aku nggak mau juga ya dia itu ngerasa kepikiran. Ya. Makanya kenapa ngobrol itu sepenting itu dan sama siapa kita ngobrol itu penting, karena kalau enggak guys, jujur dengan bebanku sebagai istri dan caregiver, kalau aku nggak didampingi seseorang pun I'm end up very worse. Dan aku nggak bisa sekuat itu. Gitu. I see. Selain sama Tuhan juga ya. Makanya ngobrol tuh sepenting itu, dan kenapa aku juga milih co-host aku tuh kamu gitu. Soalnya aku juga mikir kalau aku di sini satu orang solo ngomong ngoceh, yang ada aku buka aib ya guys ya. Yang ada oversharing, janda oversharing gitu kan. Jadi kayak kurang bagus gitu loh. Tapi kalau ada Nando, setiap kali kita jarang ngobrol actually, tapi sekarang ngobrol 3 jam, biasanya 4 jam, langsung kayak deep gitu, dan itu ngebuat aku nyaman, makanya ya cocok aja. Dan aku suka ngobrol tuh karena di situ I can release everything, I can learn everything. Even adik aku tuh, kamu lebih muda dari Cece, but you teach me a lot. Sama lah, aku juga belajar banyak. You teach me a lot, dan kamu juga S1 psikolog kan. Benar. Jadi at least kamu bisa menganalisa Cece dari segi mental health gitu. What happened? Praktek harian nih. Praktek harian nih. Ini pasien reguler yang tidak membayar nih. Seperti itu. Tapi aku setuju banget, soalnya kan aku juga belajar psikologi kan. Yes. Jadi yang aku pelajarin adalah ketika sebenarnya kadang tuh orang misalnya dapat masalah berat, terkadang tuh mereka sebenarnya cuma perlu dipahami dan dimengerti gitu. Karena sometimes banyak orang yang misalnya kayak mental health issue segala macam, itu karena mereka sebenarnya ngerasa sendirian. Setuju. Dan gak ada yang ngerti perasaanku gimana gitu. Mereka ngerasa, wah aku di sedunia ini sendirian dan gak ada yang ngedukung aku, gak ada yang ngerti, jadi mereka biasanya mungkin larinya ke hal-hal yang negatif gitu kan. Makanya aku setuju banget lah Cici bilang ngobrol itu penting ya, karena itu orang tuh kadang cuma perlu dimengerti, dan itu kan lewat ngobrol gitu kan. Dan nggak banyak orang tahu ngobrol itu ada skillnya juga sebenarnya kan. Kalau misalnya aku di kuliah belajar tuh, pertama kita harus tahu berempati misalnya. Jadi nggak bisa kayak misalnya kamu nanya, aku lagi sedih, aku lebih sedih gitu kan. Mungkin gitu kan. Kamu tidak boleh menangis. Iya, jadi kayak aku di kuliah tuh diajari untuk belajar berempati ke orang gitu kan. Jadi kayak gimana caranya kita menempatkan posisi di posisinya dia. Kalau misalnya kita di posisi dia, kita akan merasa seperti apa. Oh, misalnya aku jadi caregiver, aku berat banget gitu. Aku perlu seseorang yang bisa nge-support dan memahami bahwa ini berat, memahami bahwa ini bilang bahwa keadaanku sekarang berat. Oh ya wes, aku kasih itu gitu. Apalagi beda bahasa kan, Do. Bener, Jepang. Sumpah. Jepang Inggris kadang. Jepang Inggris Indonesia. Jepang Indonesia. Aduh. Jadi kayak aku tuh mau ngomong ini artinya terus kayak ditranslate ke Inggris tuh jadi kayak maknanya tuh beda. Intisarinya beda, makanya aku lebih kayak, gimana ya, kok kayak gini gitu. Tapi Cece mau nanya ya, kenapa ngobrol itu bisa se-impactful itu terhadap stress releasement, ngerti nggak? Beban pressure seseorang, karena Cece sering banget kayak di kepala aku ini kan penuh tentang masalah apapun lah.
then ya setelah ngobrol kayak I can see the another POV lah, gitu loh. Tapi yang padahal sebelumnya tuh kayak riuh gitu. Sengefek itu berarti. Sengefek itu, makanya. Soalnya di aku biasa ya. Dan aku ngerasa nggak tahu kenapa, aku habis ngobrol sama kamu, terus kamu ngasih aku advice, aku tuh ngerasa disayang. Kayak ngerasa ada yang peduli. Ada yang peduli, disayang, ada yang mahamin, itu penting sih. Itu. Makanya bahaya itu, berawal dari ngobrol bisa terjadi. Sering-sering ngobrol di kantor, Klip, kepotong Gusti. Nyaman berawal dari ngobrol. Di kantor jangan sering-sering ngobrol. Nanti bisa selek. Berawal dari ngobrolin tugas. Kayak berawal dari ngobrolin beban tiap hidup, beban KPI. Kayak kamu sering maksudnya banyak kan. Kita mengingatkan biar hati-hati. Tapi it's happen, right? Banyak. Bahkan dan aku ngerasa paham kenapa ya Allah kalau kita ngobrol kemana-mana ya, it's okay ya. Jadi kayak aku paham kenapa itu terjadi karena mereka menjalani the same suffer, the same fight, same war, relate. Gitu, makanya relate nih, dia yang ngerti gue di tempat kerja dan ketemunya kan di tempat kerja sering kan. Bener, terus lagi cakep-cakepnya. Aduh. Sedangkan yang di rumah Setuju sih itu. Iya, maksudnya itu fenomena umum ya. Maksudnya kan kita nggak ngerekomendasi kayak gitu, cuman kita harus. Tapi kenapa sih dengan ngobrol gue bisa kayak bikin orang nyaman? Soalnya menurutku, misalnya aku pelajari dalam psikologi ya, karena kan emosi itu dasarnya harus dirilis gitu kan. Jadi kadang tuh orang mikir psikolog tuh ngapain sih ngobrol tok dibayar segini gitu. Aku ya bisa gitu kan. Menurutku gak semua bisa gitu. Karena satu itu kan expertise ya. Walaupun sebenarnya ada skillnya juga ngobrol gitu kan. Untuk ngarahin gimana cara dia mengekspresikan emosinya gitu. Kadang ada ngobrol yang kayak ngebantu thought process gitu. Misalnya kayak kadang kan kita gak pernah tahu kita ngerasanya apa. Karena kita gak diajarin dari kecil kayak ternyata kita ngerasa marah, kita ngerasa kayak sedih, kita ngerasa kayak menamai emosinya apa ya? Itu gak tahu. Jadi seolah-olah kita sumpek kayak gitu kan kayak sumpek kayak gitu. Jadi, aman nggak Gusti? Aman. Oke. Jadi sumpek kayak gitu kan rasanya. Jadi nah biasanya psikolog atau sesi konseling itu biasanya ngebantunya di situ. Yang tak pelajari adalah nge-guidance pola pikir, cara berpikir ya. Atau kayak membantu dia menemukan jawabannya sendiri gitu. Jadi bukan kita yang malah memberi solusi, enggak. Kadang orang cerita kan nggak butuh solusi. Dan rasa yang aku dapat dari perbedaan konsul ke psikolog sama psikiater, persamaannya ya, mereka sama-sama sering nanya. Nah itu. Sering mancing. Menurut kamu kalau gini gimana? Menurut kamu kalau gini kenapa? Kayak gitu. Jadi kita itu di-trigger untuk berpikir gitu, Pak. Bersetuju. Soalnya aku ingat banget di mata kuliahku juga ada kan. Jadi kita tuh sebenarnya bukan diajari untuk mencari solusi bagi orang, tapi kita diajari untuk cara bertanya yang baik gitu. Jadi cara bertanya yang baik itu kayak gimana? Caranya adalah open-ended question gitu, nggak leading. Misalnya, kamu lagi marah ya? Loh, maksudnya belum ditanya apa-apa, tapi diarahno ke marah gitu. Jadi yang ditanyanya adalah instead of nanya kamu lagi marah, tapi misalnya perasaan kamu sekarang kayak gimana? Deskripsiin gitu. Tentang hal itu. Bener, jadi open nih, nggak cuma leading ke satu emosi gitu kan. Jadi balik lagi ke konsep yang emosi kan harus dirilis gitu kan, ada cerita segala macam. Ketika dirilis itu biasanya ngebuat orang tuh bisa berpikir jernih. Kenapa? Karena kan otak bagian belakang amigdala itu kenceng banget ketika emosi menguasai gitu. Jadi kita bantulah biar merilis emosinya gitu sebenarnya. Setuju. Nah, menurut Cece berarti itu sengefek gitu ya? Ngefek sih. Aku gak diajak ngomong, kamu gak sering-sering kecap aku. Jadi aku sama Nando itu sering ada momen how was life? C, gimana perasaanmu? C, aku juga tanya Nando gimana live update lah. Meskipun kita satu rumah ya, tapi kayak mesti ada momen 3 hari nggak ngobrol, 2 hari nggak ngobrol langsung ada gitu. Itu Cici ngerasa gendeng. Aku ngerasa sendirian, ngerasa because dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari banyak hal terjadi kan. Even small things kayak karena aku selama menikah aku tuh selalu ngobrolin hal yang kelihatan nggak penting tapi itu penting kayak misalnya tadi air mati, tadi aku goreng keceripotan minyak, tadi kayak misalnya tadi kucing muntah 2 kali, tadi ini kayak cuma berbagi
itu aja perasaan. Dan Kondosan tuh selalu oh gitu ya. Dulu Kondosan cuek cuek banget. Misalnya Hani kepala aku pusing, ya udah minum obat. Terus aku bilang salah, caranya bukan begitu. Kamu ajari ya? Aku ajarin kawaisone, oh kasihan sayangku. Sebenarnya aku nggak butuh obatnya, aku butuh respon dari dia untuk aku gitu loh. Respon emosinya. Iya, kayak aduh kasihan ya, aduh pusing, sini mau apa dipeluk, oh peluk, udah minum obat, udah, oke, you will be fine, that's all. Berarti Kondosan yang sering tak lihat itu harus diajari be kamu? Udah diajarin, sudah training dia. Tapi dia sekarang lagi di Al Azhar training. Beda training. Maksudnya menunggu tempat yang pas lah. Anyway, aku sering banget kayak bukan membercandakan suami aku, tapi karena aku sudah berdamai dengan itu dan aku udah menerima loh sebenarnya. Justru menurutku malah bagus ketika orang tuh bisa udah mulai bercanda. Maksudnya menertawakan terhadap itu. Karena kalau di psikologi kita tuh belajar tingkat tertinggi penerimaan adalah ketika kamu bisa menertawakan kondisi gitu kan. Bukan artinya menertawakan adalah mengejek, enggak ya. Tapi menertawakan adalah bahwa kita itu adalah tanda penerimaan. Coba bayangin misalnya kamu gak bisa menertawakan keadaan itu, stres, depresi, terus misalnya ada satu topik atau momen yang men-trigger itu, aku bisa langsung pecah gitu kan. Nangis, tersinggung. Justru lah misalnya dalam ilmu psikologi, misalnya kita udah bisa menertawakan kondisi kita, misalnya aku dapat nilai jelek, ujian gitu kan, misalnya kayak ekspektasiku dapat 90 tapi aku dapat 50. Atau misalnya telur lagi nih, terus aku dintok, stres banget, tapi wah 50 lagi. Perlu belajar nih berarti gitu. Jadi kayak harus maksudnya menertawakan kondisi itu tanda-tanda kita udah bisa menerima gitu kan. Karena kalau enggak kita denial. Maksudnya sakit kan, denial terus ya, kayak kamu mungkin gak percaya, bahkan kamu sampai sekarang mungkin bisa jadi gak menerima bahwa mungkin Kondosan udah di alam sana gitu. Itu kan gak enak gitu kan, gak enak. Jadi gitu sih. Seberapa penting komunikasi antara manusia mungkin atau pasangan-pasangan? Oh, aku bahkan pernah dapat riset ya. Jadi mungkin aku nanti coba correct me if I'm wrong, tapi aku pernah dengar bahwa ada cara untuk memperpanjang umur tuh sometimes kita cuma perlu ngobrol. Koneksi. Aku pernah. Misalnya kayak kamu ngobrol tukang Gojek just atau apa. Say hello. Dari mana Pak? Itu kadang ngebuat kita, soalnya sometimes ketika kita ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh ternyata ngerilis dopamin gitu. Nah, dopamin tuh ternyata itu kan zat untuk kebahagiaan kan. Dan ketika kita bahagia lebih, artinya kita nggak stres. Sedangkan stres itu kan menurunkan sistem imun. Nah, jadi ketika stresnya turun, sistem imun kita kuat sehingga kita lebih sehat lah gitu. Jadi menurutku ada hubungan dengan kesehatan ya. Menarik. Nah, kalau misalkan biasanya kan kamu ngobrol, ya kan? Kamu ngobrol, biasanya ke aku, terus kalau misalnya kamu ke Kondosan, biasanya yang paling sering bawa obrolan tuh kayak gimana? I like talking about future. Oh, oke. Contoh nih. Ya, tapi kadang Kondosan kampret sih. Aku tuh sering kayak misalnya lewat rumah di Senopati kan. Hani, semoga kita bisa beli rumah ini ya. Terus Kondosan tuh kayak, ya impossible lah, itu berapa miliar. Terus kayak, kenapa sih orang nggak boleh bermimpi gitu. Terus kayak, ya karena dia so logic itu. Terus kayak, karena posisi dia kan tinggi aja, membutuhkan logik. Dia orangnya kalkulatif banget, logik. Dia juga bisa measurement capability financial kita segitu enggak gitu. Tapi kan aku tuh dreamer loh. Karena orang bermimpi itu kan juga nggak masalah gitu loh. Cuman kadang-kadang Kondosan ini nggak bisa diajak ngedream gitu loh. Dan dia emang orangnya bukan mengumbar janji sih. Jadi kayak iya enggak. Iya realistis. Kita bisanya ini gitu. Terus biasanya juga ngobrol tentang baby. Bahkan pernikahan berapa tahunnya? 9 tahun. 9 tahun dan baru dapat baby. Masya Allah. Tapi selama sebelum itu kita udah ngomong if we have a baby gimana ya kayak konteksnya gitu. Berarti Kondosan sebelumnya udah punya anak kan? Ya, aku sering nanya. Honey, do you think I can be good mom? Yes, you can do. Yeah. Because you could take care of me, dia bilang itu, kamu selalu ngerawat aku dengan baik, jadi kamu bisa ngerawat anak kita dengan baik. Aku percaya itu. Do you think our baby gonna be happy if I'm
his or her mom, ya of course lah. Because you love me so much and I love you so much, so our baby gonna be happy. Because parents-nya love each other, dia bilang gitu. Laki Kazuki ya? Laki, terus habis itu karena aku kan mental health issue, sering you know lah. Terus kayak aku kadang meragukan diriku sendiri dengan mental health aku ini, apakah aku bisa menjadi ibu yang baik gitu loh. Tapi dia selalu meyakinkan aku, kamu bisa. Kamu kan tadi ada keraguan, apakah bisa jadi ibu yang baik? Dan aku tahu lah apa yang udah kamu lakukan. Kira-kira boleh cerita nggak sih? Sebenarnya untuk jadi ibu yang baik, kamu tuh udah ngapain aja sih sama Kazuki? Maksudnya untuk Kazuki gitu. Untuk maksudnya kok biar Kak dadedor segala macam gitu. Oh, aku ke psikolog sih dulu. Sempat ya? Jadi kalau Nando ingat, Kondosan tuh pernah nulis wasiat di memo iPhone-nya dia. Oke. HP-nya bahkan masih ada. Masih ada. Dan dia selalu ngasih aku akses terbuka semuanya. Dia bilang, kamu harus ke psikolog katanya. Itu wasiatnya dia. Kenapa? Kamu harus berobat katanya. Karena kamu banyak traumanya. Padahal di situ dia juga belum yakin aku hamil atau punya anak, tapi dia lebih ke mau aku ini menjadi Fanny versi lebih baik tanpa painful tentang inner child anymore. Dan dia tuh pengen aku tuh punya good relation with mama gitu loh. I see. Karena kan source of my inner child trauma itu my parents kayak gitu. Belum ada yang tahu ini ya, eksklusif. Iya, eksklusif di Minasan Silver Button. Eksklusif aja. Terus dia bilang gitu, sebelum wafat tuh aku masih ingat di rumah sakit 2 hari apa 3 hari. Soalnya kan 3 hari sebelum dia wafat tuh Cece bisa bilang aku marah besar karena stresol yang kecil. Jadi orang yang dengan inner child issue, trauma luka batin yang luar biasa. Ketika ada satu hal yang men-trigger trauma itu, dia bisa meledak-ledak luar biasa. Apa yang saat itu pikirkan tuh? Rasanya marah banget. Padahal hal yang sebenarnya kecil gitu. Kecil banget tentang nulis wasiat tuh. Dia nulis wasiat. Aku ngerasa, kenapa sih kamu sacrifice buat anak-anakmu di sana? Anak-anakmu ini loh nggak peduli sama kamu. Aku kayak gitu. Terus aku kayak, gimana ya biar dia ngerti aku marah. Aku sempet membanting tumblernya dia itu. Terus setelah itu nggak lama kamu datang kan. Kamu jadi penengah kita gitu. Di situ aku benar-benar marah dan kecewa. Nah di situ tuh aku merasa kalau aku flashback, Cece tuh bisa marah kayak gitu karena aku ini nggak dipeduliin papaku waktu kecil. Tapi aku ketemu suami yang sangat peduli anaknya, sehingga timbullah rasa kecemburuan. Oh di situ. Aku jealous tuh sebenarnya. Bukan berarti kamu benci enggak ya? Oh enggak. Kayak jealous kok. POV ku tuh Fanny kecil gitu, yang melihat ada sosok ayah yang begitu responsibility, tanggung jawab sama anaknya, meskipun dia udah tapi dia se-lovely itu sampai di titik dia mau wafat tetap anak. Tanggung jawab. Sedangkan aku bapakku. Eksklusif hanya di Minasan Konnichiwa ini ya. Jadi kayak aku tuh kerasa inner child aku tuh kayak jealous gitu bertemu dengan laki-laki ini yang which is sekarang jadi suami aku gitu. Jadi kayak aku tuh sebenarnya mau ngomong, aku enak ya anakmu dapat bapak yang se-responsibility kamu, tapi karena aku tidak pernah tervalidasi secara emosional, tidak pernah berkomunikasi secara kayak nggak bisa ngedeskripsikan di sini maunya ini keluar tuh nggak bisa gitu loh. Jadi keluarnya apa? Marah, banting barang kayak gitu. Jadi makanya ketika aku banting barang itu aku langsung sadar, ini inner child aku. Ini ada yang salah nih. Ada yang salah. Terus, aku short temper banget nih. Ini nggak bagus soalnya. Nggak bagus to my husband, to my marriage, to my future son, future baby. Padahal waktu itu belum tahu ya. Belum tahu. Hamil, ya? If I gonna be mother, aku akan bahaya ini kalau aku kayak gini. Akhirnya aku step back. Kamu datang ke rumah sakit kan? Waktunya tepat banget ya. Langsung kita ngobrol. Terus kamu ngobrol ke Kondosan, kamu menengahi. Dan yang paling bikin aku terharu gini, ketika aku keluar dari kamar rumah sakit, mama kan nungguin Kondosan juga kan. Mama masuk ke kamar rumah sakit, terus dia nangis kan mama nangis ngelihat
aku ini kok semarah itu ke Kondosan, kasihan Kondosan. Tapi Kondosan bisa bilang gini loh, saya cinta Fanny katanya. Kamu tahu sendiri lah, dia bilang, saya cinta Fanny, Fanny tidak salah. Fanny kayak gini karena orang tuanya. Jadi bisa. Trauma masa kecil. Iya. Jadi Kondosan itu bisa ngejudge reaction Cece yang meledak-ledak itu bukan banting itunya, barangnya, tapi reason behind that, kenapa si istriku tuh kayak gitu, se-short temper itu gitu. Ternyata karena traumanya, karena sebelum dia wafat tuh sebulan tuh kan dia lumpuh kan, itu kita komunikasi banget. Kita ngobrol jam 2 sampai jam 5 pagi. Di sini, di rumah sakit, everywhere kita ngobrol karena dia nggak bisa tidur. Dan di situ aku cerita masa kecilku, dia cerita masa kecilnya dia, dan Kondosan oversharing kan. Aku sampai ada di titik kayaknya Kondosan ngulangin cerita yang sama lagi deh. Coba Nando dengerin, Cece udah bosan. Jadi sering aku orangnya soalnya jarang cerita, tiba-tiba sering. Yes, jadi kayak beda ya. Jadi Kondosan tuh pendiam orangnya sebenarnya, tapi pas mau wafat sebulan sebelumnya tuh dia kayak banyak cerita. Jadi orangnya suka cerita. Dan orangnya sebenarnya selama cancer, selama hidup gak pernah nangis. Sebelum wafat nangisan. Banyak nangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit terharu, dikit-dikit sedih kayak Which gitu. is good kan? Which is good. Karena dia ngerilis emosi. Iya, karena memang seharusnya manusia kayak gitu kan. Nah makanya di situ aku ngerasa makin cinta, makin kayak gila ya, aku udah meledak-ledak loh, Ndo. Aku udah mau ngerusain tumblernya dia loh. Dia sakit loh. Dia masih mau mencintai aku, paham aku, terus dia tuh bisa bilang kayak ke depan mamaku, Fanny kayak gini bukan karena dia jahat, saya masih cinta Fanny. Padahal waktu itu dia punya hak untuk marah ya. Untuk marah dan tidak terima ya. Iya, untuk kayak bilang ke mamaku, anakmu kok gitu sih, gue sakit kok anakmu kayak gitu, gitu kan. Harusnya bisa, tapi dia enggak. Dia di depan mama bilang, saya cinta Fanny. Di situ aku denger itu tambah merasa bersalah. Tapi untungnya sudah dirilis sama Dr. Jamie. Ya, Dr. Jamie ini salah satu best MVP of ya. The best. Dr. Jamie adalah psikiater yang membersamai Cece sejak grieving dan pregnancy ini. Udah berapa kali total, Ce? Wow. Sebenarnya nggak terlalu sesering itu. Tapi tahu dari mana pertama kali? Nah, aku tuh sering lihat dia itu memang di sosmed kan. Terus aku tuh ngerasa kok kayaknya psikolog nih kok kurang ya. Aku coba ke yang expert deh, dokter deh, psikiater gitu. Ke psikiater, dan yang aku suka coba sekali konsul, dapat slotnya dia susah dong. Selalu full book. Terus dia tuh pilih-pilih pasien. Aku kasih tahu ya. Jadi sebelum konsul sama dia tuh selalu ngasih form. Di form itu kita disuruh jelasin. Nah, terus habis itu pertemuan pertama kan, dia bilang pilih form itu berarti milih pasien tuh in a good way ya berarti ya? In a good way. Jadi dia intinya menyeleksi ya? Dia bilang gini, saya tuh memilih pasien yang mau bercerita. Pokoknya pertama kali tuh dia bilang, oh kalau kamu mau cerita nggak apa-apa, nggak mau nggak apa-apa. Dan harus nulis formnya sendiri ya kalau nggak salah? Iya, kita harus deskripsikan kenapa tentang kita kan. Kalau orang lain yang mau nggak mau ya? Dan nggak mau. Kenapa? Menurutnya mengisi form itu penting karena itu adalah rasa gini ya. Kamu mengembrace, kamu membukakan pintu akses dia untuk tahu kenapa kamu, dan kamu responsibility terhadap apa yang sedang kamu rasakan gitu loh. Nah, sedangkan kalau kamu mau ketemu dia, dok aku mau berobat, form nggak diisi, waktu konsul cerita nggak mau, terus gimana dia mau bantu? Ibarat kata gitu, berarti kan kamu tidak responsibility tentang apa ya? Diri kita sendiri gitu loh. Makanya dia bilang saya dia nggak bilang gitu sih, tapi aku nangkepnya orang ini tuh sangat selektif dan mau mengobati orang yang emang mau diobati. Okay. Dan nggak semua orang cocok sama tekniknya dia. Kalau dia spesialis apa sih? Trauma manajemen lah pokoknya. Jadi Cece sama dia tuh nggak dikasih obat karena aku pregnant dan aku nggak mau, dan dia yang aku suka dia nggak maksa. Dia nggak maksa aku minum obat dan dia respect itu. Dan dia manage trauma aku tuh dengan metodenya dia sendiri. Trauma healing caranya sendiri gitu. Sesi pertama berarti Kondosan setelah wafat ya? Iya, aku bilang, dok saya hamil, suami saya meninggal. What should I do? Aku ketemu langsung nembak wes. Terus aku bilang Dr. Jamie bingung. Dr. Jamie oke. Kenapa? Ya karena saya mau jadi ibu yang lebih baik. Terus saya juga
hypernausea. Muntahnya tuh kalau orang hamil muntah sehari 5 kali, aku tuh bisa kayak 20 kali. Karena muntah karena grieving, karena sedih berduka, dicampur muntah karena hormon hamil. Bisa kalau kayak gitu. Makanya aku kayak kurus banget waktu itu. Langsung berapa hari 10 kilo kan. Makan minum nggak bisa, nangis dar di atas. Kene rebutan bantar. Kayak gitu. Jadi kayak makanya aku bilang, "Dok, I need help," gitu. Oke, karena kamu hamil, Fanny, saya nggak bisa kasih obat. Oke, terus gimana? Saya punya metode gini-gini, kamu siap gak? Oke, siap. Dicoba, ternyata cocok sampai saat ini. Itu langsung dibikin program ya? Langsung bikin program, terus metodenya cocok banget loh di aku. Gimana sih? Maksudnya ngerasa apa? Sebelum konsul ngerasa terus setelahnya ngerasa yang misalnya yang paling lekat waktu itu tuh grieving kan. Apa yang kalau momen grieving yang paling kamu ingat, Van? Ya, aku ngerasa guilty banget, Dok. Yang bikin grieving makin berat tuh kan sebenarnya duka itu tidak seberat itu. Yang bikin makin berat tuh rasa bersalah, Pak. Aku waktu hidup aku giniin dia. Oh, itu sakit ya? Sakit tuh, makin gak iso move on, kan sesek. Terus aku waktu hidup kalau aja dia nyalain diri sendiri, kalau aja aku nggak gini kayak gitu loh. Mau minta maaf juga bingung. Orangnya udah nggak ada. Makanya aku tuh oke, kalau grieving apa yang paling ngerasa nggak enak? Ya momen aku tengkar banting botol itu. Terus aku, kalau kamu mengingat momen itu, rasa nggak nyamannya 1-10 berapa? 10 aku bilang. Waktu itu mentok kanan. 10 lah, iso 100. Terus Oke, kalau gitu kita balik ke situ, kita lihat apa yang dibutuhin gitu. Misalnya Fanny butuh peluk, Fanny butuh divalidasi, Fanny misalnya butuh marah-marah ke kondosan untuk ngomong, kamu kenapa sih nganu anak gini-gini, nggak apa-apa. Aku boleh berekspresi tentang memori pada saat kejadian itu. Setelah itu dibantu diproses, and after this coba dibawa lagi ke memori itu, rasanya masih sama nggak 1-10? Dia akan bikin rasa itu sampai 0. Sampai aku kalau ingat kejadian itu 0. Sampai nggak ada rasa? Sampai nggak ada rasa. Dan itu bisa? Bisa. Ajaib ya, Dokter Jimmy ini. Bisa sampai Cece itu apa ya? Dulu tuh ngelihat video sakaratul mautnya kondosan aja nggak berani. Kayak cedek, kayak sesek, kayak sakit gitu. Tapi sekarang kayak ngelihat, oh ya kasihan dia. Rasa sakit itu nggak ada lagi. Benar-benar nggak ada. Jadi yang ada itu yang sekarang yang ditinggalkan tuh apa? Rasa cinta, rasa rindu, kebaikannya, kayak gitu-gitu loh. Masya Allah ya. Masya Allah, jadi kayak grievingnya tuh jadi lebih ringan. Karena aku kan juga tidak boleh bukan tidak boleh, yang dikhawatirkan too much deeply sad because your husband passed away, impact to baby. Dan ketika aku melakukan sesi trauma healing itu, Dokter Jamie selalu minta izin sama Kazuki. Meskipun dia masih janin kecil ya, Kazuki. Masih kantong. Iya, dokter izin ya, pinjam mama sebentar. Mama mau begini. Dan apapun yang mama lakukan tidak akan mempengaruhi kamu. Kamu hanya menerima kebaikannya saja, rasa positif kayak gitu. Setelah sudah dikembalikan Kazuki, dokter balikin ya mama ke kamu kayak gitu. Jadi dia juga respect sama Kas-Kas. Iya. Dan itu berarti salah satu hal yang sangat penting yang kamu udah lakuin demi anak ya, maksudnya kayak demi Kazuki, proses menjadi ibu yang lebih baik tadi ya. Karena I don't want hurt my baby like my mom hurt me. Di waktu kecil gitu kan, karena kan kondisi lagi susah macam waktu itu. Dan sekarang sejak aku jadi ibu, jadi aku lebih paham posisi mama. Bahkan kamu bisa lebih ngerti ya Bapak, Mama. Empathy, dan aku kayak sedikit-sedikit kayak forgive her. Paham. Karena jadi ibu tidak mudah. Nah, iya. Apalagi aku ibu dan juga bapak. Mama juga sebenarnya waktu saat punya anak itu juga sebenarnya bapak ibu juga, dan juga bapak. Gitu. Menarik. Kalau mau dijelasin kasihan papa ya. Papa soalnya udah almarhum. Dan sebenarnya ya papa juga banyak jasa juga lah. Kebantu. I cannot say good father, but ya oke lah. Trying his best lah Pak. Iya. Nah kalau misalnya menurutmu di luar sana kan banyak orang misalnya kayak orang-orang yang mungkin struggling masalah dengan
journey mereka menjadi ibu. Yes. Jadi ibu kan gak ada yang ngajari segala macam. Menurutmu kalau kamu bisa ngasih satu saran biar mereka jadi ibu yang lebih baik apa? Kan kamu juga lagi proses nih. Saran yang bagus aku dapat kemarin malam jam 10 dari dia. Tada. Waduh. Kamu lupa ya? Agak lupa. Jadi aku tuh cerita kalau aku kan kerja nih untuk content creator kan. Minggu itu adalah hari libur. Biasanya manajerku, which is dia juga adikku juga, dia libur jalan-jalan keluar kan. Sedangkan aku kalau libur tetap di rumah. Terus aku bilang sama Nando, Cece nggak bisa libur karena Cece jadi ibu nggak ada liburnya. Terus Nando bilang apa? Coba lah. Ya, itu jawabannya yang mau aku sampein. Kamu jawab lah. Intinya adalah jadi ibu tuh harus ada libur. Untuk jadi ibu yang baik itu tuh harus baik ke dirinya sendiri juga. Jangan sampai soalnya aku juga belajar dari Aisyah kan. Aisyah by the way teman dekat lah. Teman dekatnya Nando ya. Pasangan teman dekat. Nah di situ Aisyah bilang intinya untuk orang bisa jadi ibu yang baik itu adalah dia perlu jadi happy juga sama dirinya. Jangan sampai dia berkorban terus sampai capek demi anaknya gitu. Jadi ketika suatu anaknya nanti mengecewakan, kan namanya anak pasti ada kecewa-kecewaan ya kan, Cik? Jadi kalau anaknya lagi apa segala macam, nah nanti takutnya kita sebagai orang ibu nantinya exhausting ya. Jadi kecewa banget gitu. Jadi kan aku bilang ya jadi ibu nggak ada libur, ya terus Nando tuh bilang kamu nggak boleh punya pikiran kayak gitu, Cik. Kamu harus ngambil libur, titipin anakmu. Titipin anakmu. In a good way, karena kan ada neni, ada mama juga. Titipin anakmu. Terus sebenarnya kemarin Cece juga main golf. Aku seneng banget ya Cece main golf, kamu bilang gitu karena you good on that and you look so happy. Penting banget take your time for yourself and do that makes you happy gitu. Karena ketika kita bukan rest seharian nggak megang anak nggak ketemu enggak juga. Bukan. Few hours aja matters. Udah cukup ya. Few hours matters. Jadi kayak ketika kita nggak ketemu anak, mungkin dari jam 10 kita me time sampai jam 5 sore, it's already recharged. Dan kita udah kayak come back to be best version of ourselves to be mother. Soalnya kalau kita burnout, even karena kerjaan atau karena activity yang exhausted ini jadi ibu. Nanti ke anaknya jadi nih? Jadi nanti aku outputnya ke Kaskas marah-marah. Terus jadi kayak aku ini yang Nando bilang gini, Kaskas itu akan menjadi anak yang nggak sempurna. Dia pasti nanti gede nih dia akan melakukan kesalahan. Pasti. Dan ketika kamu terlalu sacrifice dengan kamu hashtag tidak pernah libur jadi ibu. Konteksnya 24 jam 24 soalnya. jam. Kerja buat anak, uang 100% buat anak, hidup semua untuk anak. Tapi ketika Kazuki melakukan kesalahan, Kazuki menjadi manusia yang tidak sempurna, yang normal, which is okay, kamu akan meledak-ledak. Dan kamu akan sekecewa itu, sepush itu, dan bahkan nanti bisa outputnya takutnya membuat Kazuki ini jadi kayak gagal jadi anak, ngerasa kayak, wah mami kecewa banget nih sama aku gitu. Gara-gara aku nih, aku gitu. Jadi kayak aku gagal jadi anak. Jadi dia akhirnya ya tergores luka baru karena aku merasa aku sacrifice diriku sendiri untuknya. Too much. Padahal nggak boleh. Jadi makanya take distance for your baby, take a time. Mau ambil jarak sebentar, waktu istirahat, take your time. Untuk nafas, untuk enjoy yourself, makan enak, makan bakso, it's okay. Dan itu nggak perlu gak usah lama yang banget. Maksudnya konteks libur tuh bukan yang kayak libur enggak juga, atau 1 hari full juga enggak. At least ada ruang waktu untuk kamu istirahat. Soalnya aku lihat emang kalau Cece ini cukup ekstrim ya. Kalau soalnya mungkin yang lain waktu baby plus aku nggak turun sama sekali. Iya, yang lain mungkin ngiranya berlebihan banget. Soalnya emang kenapa kok advice tadi itu sangat kena? Karena Cece itu tipenya yang all out banget ke anak gitu. Kalau bisa gak tidur buat anak gitu. Jadi waktu aku baby plus, rumahku kan lantai 2 ya guys, Minasan. Terus aku tuh tidur di atas.
selama sebulan aku tidak pernah ke bawah lantai ini satu kali pun. Dan aku kayak ngerasa ninggalin kamar tuh kayak dosa. Terus sampai Nando itu bilang kayak, "C, kamu harus coba deh turun, at least turun ke bawah aja, ambil minum doang, turun ke bawah coba." Enggak dong. Jadi aku kayak ngerasa hukuman, kayak aku tuh kayak lagi dihukum, kayak ini tuh pekerjaan, jadi ibu kayak pekerjaan, terus kayak melelahkan, bayi ini nggak bisa tanpa aku. Padahal ditinggal ke bawah bentar pun dia juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi itu tentang lebih ke mental ya, lebih ke mental kan. Coba kalau Nando nggak bilang gitu, aku nggak akan turun. Jadi ketika aku turun, aku bilangnya turun gunung. Saking karena nggak pernah turun ke bawah. Sepuh nih. Iya, terus ketika turun ke bawah ternyata, oh ya, bawah ada POV lain selain tangisan bayi dan popok dan ini gitu. Dan itu membuat Cece sedikit oke, gitu. Coba ke bawah, coba ambil makan sendiri. Biasanya kan diambil makan terus diantar ke kamar kan. Jadi kayak terkungkung bener di kamar. Apalagi kamu tipe orang sih sebenarnya gak bisa di dalam kamar lama-lama kan sebenarnya. Oh, gak bisa ekstrovert sebenarnya. Sebenarnya aku suka keluar. Dan Kondosan juga tiap berapa sih? Aduh, hampir kalau jadi sama Kondosan tuh bener-bener happy banget loh. Dia kadang ngantor, minta diantar. Aku antar ke kantor kayak anak SD gitu loh. Hani, can you drop me to office? Yes, of course. Pak Kim is makeup cetar, istri director. Bye bye honey. Bye, semangat itu deh. Terus? Dia tuh kalau antar ke kantor tuh selalu semangat karena aku selalu cium dia di depan orang-orang itu. Terus habis itu udah habis itu jam 9 kan nyampe kantor. Mall belum buka, aku wis standby di mall sebelah kantor Kondosan. Jadi I'm queen of the mall. Mall-mallnya di mana? Mall Lotte. Terus begitu nunggu terus dia lunch. Honey, you still in Lotte? Yes, let's go lunch together. Okay. Lunch. Hi honey, makan lunch. Okay, I'm continue meeting. Yes, meeting. Terus aku sampai apal do tenan iki, Mbak Iki hari opo. Sampai karyawannya apal aku loh. Terus habis itu wis mari, pulang sore dia jemput aku di Lotte. Kayak, "Hari sudah selesai shopping?" Ya. Oke, I pick up you, we go back together. Go back together kan searah Kokas tuh, pulang mampir Kokas. Jadi kayak mostly my life itu jagain Kondosan emang. Berarti kayak Kondosan kerja di kantor, kamu di mall? Iya, aku di mall. Ngapain? Ngabisin duit? 9 to 5 di mall. 9 to 5, makan bakso lagi, keliling. But I'm so really happy. Bahkan aku bisa bilang I'm queen of the mall. Karena gitu ya? Ya, karena tempat dia kerja mostly outletnya dibuka di mall. Dia harus visit mall, terus sebelah kantornya dia mall, dan dia seneng aku tungguin. Ya karena dia laki-laki setia kan. Jadi dia tuh seneng banget ditungguin aku. Dan dia tuh selalu kayak lebih baik makan sama istri sih daripada makan sama orang lain. Baik. Dan sekarang aku flashback kayak it was amazing memories. Di waktu itu, sekarang mikir bahwa waktu itu amazing memories. Karena udah lewat ya, Ji? Iya, dan aku ngerasa dibutuhkan. Dia selalu butuh aku, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Sehat aja dia selengket itu, apalagi sakit itu. Itu mungkin yang gak banyak orang paham ya, bahwa mungkin bisa jadi kita tuh akan sangat mensyukuri momen sekarang. Yang di kemudian hari. Yang dipikir biasa aja. Iya, kayak BAU ya, kayak setiap hari lah udah sehari-hari gitu kan. Kayak misalnya pagi makan bareng, siang makan bareng gitu. Padahal nanti ketika mungkin orang yang udah nggak ada, wah ternyata itu jadi meaningful ya. Sekarang kan aku tidur sama mama kan, mama sama Kazuki. Aku tuh kadang kalau lihat mama tidur tuh kayak, ya Allah, suatu hari nanti orang ini akan Udah mikir gitu? Udah mikir. Itu soalnya kan Cici udah lihat orang meregang nyawa kan. Kamu juga menyaksikan Kondosan sekaratul maut kan? Ya karena basically setiap manusia akan kesana. Iya, cuman kan nggak semua orang punya kesempatan di umur semuda ini menyaksikan itu gitu loh. Dan aku udah menyaksikan itu, dan ujung-ujungnya orang kalau sudah wafat itu kan jasad itu kan merem tidur. Mama kan kadang kalau tidur agak mangap kan kalau tidur kecapean. So aku lihat, ya Allah, ibuku ini suatu hari kan pergi gitu, dan dia tidak akan tidur di kasur ini lagi gitu. Wah, sedih banget sih aku bayang itu guys, sudah sedih. Itu ngebuat kamu lebih apa ke mama? Aku lebih sayang. Padahal dulu aku
stay away from her sih. Kalau Bahkan, bisa ngeblok aku. Karena mungkin banyak memori gak bagus. Makanya aku lahiran gak ada mama itu karena aku takut keberadaan mama itu menstresor inner child trauma aku. Makanya aku mending ada dula daripada gak ada mama gitu. Tapi sekarang jadinya? Sekarang waduh, setelah aku menjadi ibu dulu, yang JJ ASI gak keluar, badanku panas dingin, udah minum paracetamol masih panas dingin. I need mother. Ternyata jadi ibu tetap butuh ibu. Wah, satu klip FVP teman-teman. Iya. Minasan. Terus ternyata ini ya buat ibu-ibu, buat teman-teman yang buat minasan yang kalau misalkan gue benci banget lagi sama ibu gue gitu. Ibu gue worst. Banyak kan orang-orang di luar sana yang Banyak. gak suka ya sama. Tapi aku yakin ketika kamu melahirkan dan punya anak, you will forgive her. Kenapa sih? Because you see what she been through. Oh, jadi kayak You experience what she been through. paham ya jadi. And you understand POV-nya dia kenapa dia gitu. Because jadi ibu itu nggak bisa sempurna. Kita juga melakukan banyak salah. Apalagi anak pertama, trial error-nya banyak. Apalagi anak mama berapa sih? 7. Aku nomor 3, kamu nomor 4, gilir kacang. yang di belakang kamera 5. Kamu menurut berapa Gusteng? 4. Nah, Gilir kacang. iya, gilir kacang. Cewek cowok, asik. Jadi kayak Sebenarnya cowok. bener. Aku aja punya anak satu stressful itu. Apalagi mama di waktu itu punya anak 7, ekonomi sangat kurang, tidak dibimbing suami, terus gak ada tuh bahasa tummy time. Gak kepikiran. Gak kepikiran. Pumping apa? Pumping opo, DPF, langsung nyot ngeluh. Mama gak ada tuh ngeluh apa. Kuat banget mama. Semua normal. Yang terakhir-terakhir lahiran semua di rumah. Nggak ada jahitan. Itu udah. pun di rumah bukan gara-gara Bukan apa ya? gara-gara. Kalau sekarang Bukan kan keren home ya. breeding, Iya, home birth. Home birth. Kalau zaman sekarang kan gini, kamu lahiran di mana? Aku home birth aja. Itu kayak keren gitu. Wah, legend. Culture nih. Kalau mamaku dulu 7-7-nya di rumah home birth apa miskin. Soalnya miskin, gak punya uang. Ya gak sih, Nduk? Iya, ekonomi susah lah waktu itu ya. Terus yang lain kayak, aduh sesar ada, bukaan kontraksi sakit gak? Mamaku 3 jam brojol-jrol. Tidak ada robekan perineum. Tidak ada nih jahitan-jahitan. Tidak ada jahitan. Apa itu? Pas kontraksi di shaking-shaking gak ono. Mama very strong. Bahkan anak akan lahir sebelum nyampe kasur iki. Cacah. Yo. Jadi mama Udah lahir duluan. iya tuh kan mau lahiran kan harusnya nyampe kasur. Lah di depan pintu rumah udah mau brojol, akhirnya digendong orang, udah nggak kuat. Segitunya. Ngalir gitu. Bahkan dia sudah kontraksi, dia masih belanja buku di Sinaterang. Jadi maksudnya dulu kamu anggap itu tuh kayak biasa aja. Iya. Tapi setelah menjadi ibu ternyata lahiran normal tuh butuh usaha yang sangat luar biasa dan keberanian yang luar biasa menghadapi rasa sakit. Karena taruhannya apa sih? Nyawa dan kontraksi it's very very painful, very very painful. Gitu ceritanya. Menarik. Gitu. Jadi setelah kamu mungkin jadi ibu itu ngebuat kamu jadi lebih respect bahkan ya, dan deket ya sama ibumu. Respect, deket dan mulai bisa memaafkan, mulai faham. Mimpilah setinggi-tingginya karena kalau kamu jatuh juga kamu jatuhnya ke awan. Itu daripada nggak punya mimpi, kamu nggak punya mimpi jadi bare minimum banget. Toh kita positif juga. Yes. Kan? Gitu. Penasaran kan tadi kamu maksudnya bisa lebih dekat sama mama ketika udah jadi ibu. Nah, kalau misalkan banyak orang di luar sana yang mereka belum ada kesempatan jadi ibu tapi berjarak sama orang tuanya, saran apa yang mau kasih? It's very hard sih. Karena kan banyak kan. Soalnya itu juga terjadi sama aku kan. Dulu kan. Aku distance banget sama mama. Mungkin kalau aku nggak ada Kazuki, aku akan tetap distance sama mama. Tapi deep down in my heart, aku tuh tetap pengen peduli. Aku tetap pengen berbakti sama dia. Aku juga pengen sayang sama dia. Tapi bingung gitu loh, gimana approach-nya gitu. Makanya
Ya ini sih, sadari bahwa dia sudah tua. Dia tidak seperti dulu lagi. Dan mama yang jahat, mungkin mama yang nyakitin kamu, mama yang kasar, suka mukul kamu, mintain kamu uang. Karena gak perfect Gak ya, perfect. ada orang tua yang perfect. Atau cuman kamu dia jadiin anak nomor keberapa, nggak prioritas. Itu dia yang dulu. Kalau kamu tanya dia yang sekarang, aku yakin dia nggak inget pernah gituin kamu. Karena di waktu itu mungkin dia terpentok kondisi. Yes. Kita nggak pernah tahu apa yang dialami dia waktu itu juga ya. Dan ingat aja sih, orang ini nggak akan selamanya hidup. Orang ini juga suatu hari akan siapapun pergi. Akan menuju kematian kan. Siapapun, dan ketika itu nggak ada, kayak something missing and you will be regret sih lo. Jadi sebelum regret, dan regret itu rasanya nggak sangat tidak enak. Penyesalan itu ada rasa. Karena kamu udah ngelewatin juga. Iya, ngelewatin rasa bersalah ke suami kan. Makanya kayak aku lihat mama itu kayak sesayang itu sih aku sama mama sekarang, dan bisa memaafkan kesalahannya dan mau belajar memahami dia. Oh, dia itu udah tua. Dan ya, satu hal yang membuat aku tersentuh, mama itu adalah sosok yang merawat anakku itu tanpa sesayang itu, sesulus itu, tanpa expect apa-apa sebenarnya. Dia dikasih uang bulanan, nggak dikasih uang bulanan, nggak apa-apa. Dia niatnya bantu. Bahkan pas Cece mau lahiran, aku dipuasain Senin Kamis. Oh ya? Iya. Eksklusif hanya di. Dan itu aku tersentuh sekali loh. Bahkan aku lahiran anak pertama Kazuki cuma 6 jam. Aku yakin itu karena doa mama. Makanya Masya Allah lancar banget. Lancar banget, 6 jam langsung lahir. Dan gak ada drama, selamat ibu dan anak. Terus yang kedua, mama itu kan setelah umroh Masya Allah banget ya. Mamaku itu jadi mu'alaf. Terus dia tuh gak bisa sholat. Gak pernah dibimbing sama suaminya. Tapi setelah aku umrohin pulang itu, mama itu cari-cari YouTube sholat sendiri. Jadi mama itu kalau sholat pakai YouTube. Bener. Dan dia kan kayak udah kencot-kencot kan, dia sholatnya duduk. Jadi pernah diketawain sama Caca kan. Jadi kan dia sholat ya guys. Ini YouTube di sini. Allahu Akbar. Ada iklan pinjol. Terus Caca bilang, mama di skip dulu mah. Terus mama sih kayak mau skip tapi sholat. Tapi akhirnya skip terus Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan Allah juga melihat niatnya. Bahkan Masya Allah, misalnya sampai orang yang mau belajar di usianya. Bahkan mama kuat. Kepikir kita. Bahkan ya, mama tuh sholat tahajud tuh pakai tetep usahain sih. Aku tanya mama kan udah sering sholat pakai YouTube gini, masa nggak inget sih nak, cuma takut kebolak-balik aja. Jadi kadang juga ya sinetron, mau lihat sinetron sampai sholat ini kayak mirip gitu mama ini. Terus pakai headset kan sholat sampai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambil ada bisik-bisik kan ada creepy kan tengah malam. Terus tahajud gak putus. Apalagi sekarang Cece kita yang nomor 1 kan hamil ya. Aku ngeliat banget sih. Koko kita lagi berjuang nyari pekerjaan. Aku lihat banget mama itu udah nggak mens kan. Jadi mama itu tiap malam tuh tahajud gak putus. Subuh 5 waktu gak putus. Puasa Senin Kamis buat anak-anaknya. Itu adalah perjuangan luar biasa. Karena dia tahu aku nggak punya harta untuk membantu anak-anakku. Tapi aku punya satu kekuatan yang tidak bisa dimiliki orang lain, dan ini mustajab, doa. Jadi dia doain kita semua. Makanya aku sesayangku sama mama, dan rezekiku sejak mama tinggal bareng sama Cece, Masya Allah. Bahkan kalau dipikir-pikir aku sesignifikan itu. Bahkan kalau dipikir-pikir Cece kan janda ya, tapi Cece bisa menaungi adik-adiknya Cece di rumah ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kayak rezekinya banyak, dan aku yakin itu karena mama masih hidup, mama masih mendoakan kita. Kalau dia udah gak ada, yang namanya kayak tameng buat ke atas, nembus langit, doain terus gak ada, hidup kita mungkin gak akan seenak ini. Memang mama kita ini bukan mama seorang dokter, dia bukan sarjanawan yang bisa menghasilkan jutaan, menafkahi kita. Mamaku adalah mama yang sangat fakir secara
keuangan, secara ilmu, fakir harta. Tapi mamaku tuh kaya hati dan kaya cinta sih. Dia mencintai dengan caranya sendiri dan apa yang dia bisa. Bener, buat anak semua buat anak. Buat anak. Anaknya 7 sih. Anaknya 7. Anak Bahkan 7. mama tuh ini aku pelajarin ya. Dulu itu tiap kali kita makan enak, mama tuh selalu nolak tau. Iya, karena biasanya misalnya kan makan kita dulu. jarang makan enak kan. Terus tiba-tiba kita ada rezeki beli ayam bakar. Mama selalu gak mau. 3 pieces untuk 7 anak misalkan. Wes mama bosen, mama wis sering katanya. Bosen mama udah towok itu udah sering. Tapi sekarang kelihatan. Sekarang kita udah mau beliin mama makan enak kan. Mama tuh dibeliin makanan tuh seneng banget. Bahkan mama bilang, ini burger, sesimpel burger. Ini makanan kesukaan mama soalnya mama gak bisa beli. Dulu selalu ngutamain anak. Jadi mama tuh udah dibawa makan kemana apa, dia selalu happy. Itu alasan kamu mungkin selalu mau ngajak mama ya? Itu. That's why I love her so much. Dan menurutku, itu emang kamu sebagai ibu juga ada nggak sih niatan kayak gitu atau buat anak? Niatan atau apa itu nih? emang natural ibu? Niatan kayak misalnya anak. ada ayam bakar 1 nih. Buat anak. Terus buat anak. Kayak kasih kayak kulit buat mama ya. Kas, you have to respect me. I'm your mother. Gitu. Jadi kayak Oke. tetap I'm a queen, respect me bro, kayak ngono. I will teach him how to respect a woman, because gak semua cowok bisa respect a woman. Jadi kayak aku mau dia jadi gentleman seperti ayahnya, yang bisa merespek dan meratukan ibu dan istrinya. Asya Allah. Ya, seperti itu minasan. Sekarang sudah 60 menit ya. Sumpah gak kerasa banget. Aduh basa-basi kayak kamu. Kayak baru 5 menit lah. 10 menit gak sih? Iya. Thank you so much Sando for the first podcast. Honestly ngomongnya ngalur ngidul ya minasan. Jadi kayak caplok sana caplok sini. But hopefully banyak banget good things yang bisa kalian dapetin dan pembelajaran juga. Do you have closing statement? Mungkin ini sih ya berikan apresiasi lah mungkin. Kalau misalkan kalian suka videonya bisa kayak kalian komen, atau kalau misalkan ada input ke kita misalkan kayak apa, kita bakal pasti dengerin dari minasan lah. Ya. Gitu kan. Terus mungkin next mau bahas apa tulis di kolom komen. Jangan lupa jangan lupa like juga kalau misalnya kalian suka sama video ini dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak nih yang bisa terpapar dengan keceritaan janda ini. Asik. Benar. Karena di setiap cerita nih mungkin kita kan cerita ngalur ngidul aja ya. Tapi percayalah niatan kita tuh sebenarnya positif untuk nge-share lessonnya. Yes. Kita nggak untuk pembelajaran, penyebutan nama atau apa, kita tuh nggak ada untuk yang menjelekkan, tapi kayak kita tuh semua pengen ngambil pembelajaran gitu kan. Supaya mungkin apa yang kita rasakan kalian nggak perlu rasain susah itu. Kalian langsung aja ini dapat nih pembelajarannya gitu. Nggak usah susah kayak kita alamin dulu gitu. Jangan lupa subscribe juga ya guys, biar aku dapat setelah silver apa sih? Gold ya. Biar dapat gold. Dapat gold berapa? Gold berapa? 1 juta. 1 juta, Masya Allah bisa lah. Bisa. Yuk, bisa. Pas gold nanti Kazuki podcast jadi guest star. Guest star, iya. Biar nge-cash. Nah, next time kira-kira kalian pengen tahu apa, kita bahas apa, atau kalian punya masalah atau something, kalian mau share, kita bisa discuss bareng-bareng dari POV kita. Siap. Sampai ketemu minasan on the next podcast. Dadah. Bye, love you, see you.